Terdengar ya? Selamat Sedang ada masalah jaringan di rumah saya, nggak tahu kenapa. Tadi di kelas sebelumnya suara saya agak keputus-putus. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, Pak Siang. Ya, pagi lah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kalian sudah bergabung. Yang belum bergabung silakan bergabung. Oh, sudah semua ya. Sebelumnya saya sampaikan hari ini saya tidak jadi menyiapkan kuis. Tadi malam saya gagal menyiapkan kuisnya. Nanti kuisnya saya gabung di pertemuan berikutnya. Jadi dua materi dan saya gabung menjadi satu kuis. Kemudian saya minta maaf tadi salah WA. Saya harusnya WA ke istri. Karena dalam minggu ini kami kan baru pindah ke sini ya. Kebetulan alhamdulillah istri saya itu keterima penerimaan penerimaan PNS di lingkungan Kementerian Agama pada mengisi formasi dosen manajemen bisnis syariah. Nah, jadi karena di awal bulan ini kami harus menyiapkan seluruh dokumen termasuk SKCK. Mungkin nanti kalian perlu juga kali ya, cuman saya nggak tahu sih, saya nggak tahu persis seperti apa ininya. Penyiapan SKCK, kemudian bikin surat sehat, makanya saya sampaikan ke dia jam 12 nanti saya istirahat. Udah selesai saya ngajarnya, jadi saya bisa ngantar dia untuk ngurus SKCK sama surat sehat ke RSUD. Makanya tadi saya sampaikan ke dia. Yang belum baca itu malah beruntung. Yang sudah baca itu malah yang sial. Oke ya. Kemudian ini saya berharap nanti kelompok ini kan presentasi kelompok 4 ya. Kalau memang bisa kelompok 4 nanti presentasinya itu sebisa mungkin jam 12 sudah kelar ya. Sebisa mungkin jam 12 sudah kelar, termasuk tanya jawab. Termasuk diskusi dan tanya jawab. Nah, kemudian akun Zoom ini nanti akan otomatis karena ini sepertinya sudah bukan premium lagi ini, sudah bukan akun berbayar lagi sepertinya. Jadi akan mati dalam 40 menit semenjak akun Zoom ini diaktifkan. Jadi nanti pada andai kata misalkan tiba-tiba mati akun Zoom-nya, kalian langsung bergabung pada room yang sama yang ada di WA. Artinya room ini juga sama. Nanti otomatis kalian langsung bergabung di room situ. Sudah saya set seperti itu. Jadi tidak perlu bikin room baru, kalian tinggal klik aja room yang sudah ada itu nanti akan bergabung kembali. Seperti itu ya. Mungkin itu dari saya. Untuk tidak berlama-lama, saya persilakan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Silakan kelompok 4. Halo, Pak, sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat ya, Pak? Halo? Ya, suaranya sudah kedengaran. Oh ya udah ya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami kelompok 4 akan membahas dan menjelaskan mengenai isi buku dari Stephen Covey yang berjudul The 8 Habits of Highly Effective People atau 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Buku ini, sekedar informasi ya, buku ini sangat terkenal gitu ya di
dirilis tahun 1989 dan sudah terjual lebih dari 15 juta kopi dan isinya ini memang sangat menarik. Nah, dari sini kami akan membahas lebih dalam. Nah, sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Adven Rio, ada Erika Febriani, Lia Agustina, dan saya sendiri, Andin Trilisa, sebagai moderator. Yang pertama adalah materi etiket dan kepemimpinan yang akan dibahas oleh Lia. Kepada Lia, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Andin. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian etika dan etiket lagi. Nah, etika ini berkaitan dengan moral, sedangkan etiket itu berkaitan dengan cara sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Nah, menurut para pakar, etiket itu adalah tata cara, sikap yang baik dalam pergaulan manusia yang beradab. Nah, bisa di next. Andin, apakah bisa di next? Iya. Nah, di sini etiket. Nah, jadi etiket ini dari etiquette atau Prancis itu. Nah, dia itu awalnya mengacu kepada kartu undangan. Nah, ini digunakan oleh raja-raja Prancis untuk mengadakan pertemuan resmi, misalnya seperti pesta atau persepsi yang akan dihadiri oleh kalangan elit kerajaan atau bangsawan. Nah, dalam pertemuan ini akan ditentukan atau disepakati mengenai peraturan, misalnya cara berpakaian yang baik, yang sopannya gitu, cara duduknya, cara bersalamannya dengan menggunakan tangan kanan, cara berbicaranya, cara bertamu, dan semua sikap perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal ataupun resmi. Nah, bisa di next. Nah, di sini itu ada buku Etika karangan K. Bertens. Ini dipublikasikan pada tahun 1994 dan di situ dijelaskan gitu mengenai 4 perbedaan etika dan etiket. Nah, bisa di next. Nah, di sini itu ada 4 perbedaan etika dan etiket. Yang pertama itu etika adalah niat. Jadi, perbuatan itu boleh kita lakukan jika niatnya itu baik gitu. Begitupun sebaliknya, jika misalnya niatnya itu buruk, sebaiknya perbuatan itu tidak dilakukan. Nah, kalau etiket itu berkaitan dengan menetapkan cara untuk melakukan perbuatan yang benar. Setelah itu, etika itu adalah nurani atau batiniah. Jadi, bagaimana sih kita harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran diri kita. Nah, setelah itu ada etiket, yaitu formalitas atau lahiriah. Jadi, tampak dari sikap luarnya itu penuh sopan santun dan kebaikan. Nah, setelah itu etika itu bersifat absolut, jadi tidak bisa ditawar lagi. Ketika seseorang gitu melakukan sesuatu hal perbuatan yang benar, maka dia akan dipuji gitu. Tetapi begitupun sebaliknya, kalau misalnya orang itu berbuat yang salah, maka akan diberikan hukuman atau sanksi. Nah, kalau etiket itu bersifat relatif, jadi suatu perbuatan yang dianggap tidak sopan di suatu kebudayaan tertentu belum tentu dianggap tidak sopan di daerah lainnya. Nah, setelah itu yang terakhir ada kondisi berlakunya etika dan etiket. Jadi, etika itu berlakunya tidak bergantung ada atau tidaknya orang, sedangkan etiket itu berlaku jika adanya orang yang hadir. Nah, bisa di next. Nah, tadi kita udah tahu nih definisi etiket, sekarang kita akan mengetahui definisi dari kepemimpinan. Nah, di sini tuh ada 3 pihak. Yang pertama itu George Petteri. Nah, George Petteri ini dia itu mengungkapkan bahwa kepemimpinan itu adalah kegiatan dalam memengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Nah, yang kedua itu ada dari C. O'Donnell ya. Jadi dia itu mendefinisikan bahwa kepemimpinan itu adalah kegiatan memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan. Nah, yang terakhir itu Mas Arik mengungkapkan bahwa definisi kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi melalui proses komunikasi ke arah tercapainya tujuan. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa definisi kepemimpinan itu adalah upaya untuk memengaruhi orang lain agar memiliki kemauan untuk mencapai tujuan bersama dan memastikan terjadinya kesatuan visi dalam sebuah kelompok. Nah, bisa di next. Nah, tadi itu kan udah dibahas pengertian
etiket dan pengertian kepemimpinan. Nah, sekarang dua kata ini akan digabung jadi etiket kepemimpinan. Nah, artinya itu adalah cara-cara yang dianggap benar secara umum oleh sekelompok atau suatu komunitas masyarakat dalam upaya untuk memengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dimiliki oleh suatu organisasi. Nah, bisa di next. Nah, di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai umum etiket. Jadi ada 3. Yang pertama itu adalah respect atau menghargai orang lain. Nah, jadi kita itu harus peduli kepada orang lain gitu. Meskipun berbeda-beda suku, bangsa, negara, agama, kita harus tetap menghargainya. Kita juga harus bisa menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Jika kita respect terhadap orang lain, maka orang lain juga akan respect kepada kita. Nah, yang kedua ini ada empati. Jadi empati ini adalah meletakkan diri pada pihak lain. Jadi sebelum kita berpikir, sebelum kita bertindak, sebelum kita berucap, maka kita harus berpikir terlebih dahulu. Jangan sampai tindakan atau ucapan kita itu menyakiti atau melukai orang lain. Dan yang terakhir itu ada kejujuran. Kejujuran ini adalah ketulusan hati. Jadi pemimpin itu harus jujur gitu. Dan bawahannya juga harus memiliki kejujuran. Bisa di next? Nah, ini contoh-contoh etiket dan penerapannya. Yang pertama itu misalnya ketika kita makan. Nah, etiketnya itu kita harus mendahulukan orang tua sambil ketika kita udah selesai baru kita cuci gitu piringnya. Nah, setelah itu makan itu sambil menaruh kaki di atas meja itu dianggap melanggar etiket bila dilakukan bersama-sama orang lain. Ini sesuai dengan tadi etiket itu bersifat relatif gitu. Dan yang ketiga itu makan dengan tangan kanan. Selanjutnya makan itu tidak boleh berdecap dan bersendawa. Terus di Indonesia itu menyerahkan sesuatu harus dengan tangan kanan. Bila dilanggar maka dianggap melanggar etiket. Nah, setelah itu juga ketika kita masuk rumah atau bertamu maka sebaiknya mengucapkan salam. Nah, bisa di next. Nah, di sini itu ada nilai-nilai umum etiket kepemimpinan. Nah, jadi di dalam buku modul etika dan anti korupsinya Bapak Satria Hadi Lubis dijelaskan, kalau kita ingin mengetahui nilai-nilai umum etiket kepemimpinan, maka kita perlu melihat contoh nyata pemimpin yang kesuksesan dan kewibawaannya sudah diakui oleh banyak pihak gitu. Nah, di situ dijelaskan tentang 2 hal, yaitu landasan moral kepemimpinan Rasulullah dan moral kepemimpinan dalam Serat Jati Pusaka Mahkota Raja. Nah, bisa di next. Nah, di sini itu ada landasan moral kepemimpinan Rasulullah. Jadi, Rasulullah ini sudah diakui kehebatannya oleh seluruh dunia. Bahkan ada orang barat namanya Michael Hart, dia itu guru besar astronomi dan fisika dari perguruan tinggi di Maryland, Amerika Serikat, dan dia juga bekerja di NASA. Lalu si Michael Hart ini menuliskan buku yang berjudul 100 orang paling berpengaruh di dalam sejarah. Dan salah satunya itu ada Rasulullah. Nah, di situ juga ditulis bagaimana sih kunci kesuksesan Rasul dalam memimpin, yaitu ada 6 sifat ini. Yang pertama itu adalah sidik, yaitu kejujuran. Jadi dijelaskan bahwa memang Rasul itu tidak pernah berbohong, dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita menjadi pemimpin nanti, sebaiknya itu kita berperilaku jujur, karena pentingnya kejujuran bagi pemimpin. Kejujuran akan membawa hati yang tulus, dan dengan kejujuran seorang pemimpin pasti akan berintegritas untuk kerja secara benar dan penuh kesungguhan. Yang kedua itu adalah amanah. Jadi amanah itu artinya dapat dipercaya. Nah, Rasul itu mendapatkan gelar Al-Amin, itu manusia yang dapat dipercaya. Nah, sejatinya ketika nanti gitu kita kerja, kita mendapatkan sebuah jabatan, maka kita harus menganggap oh iya, jabatan ini adalah amanah gitu. Nah, nantinya kita pasti akan menjadi pemimpin yang membawa kerukunan dan kesejahteraan. Yang ketiga itu adalah adil. Jadi pada zaman Rasul itu memimpin itu, jadi tidak peduli siapa yang mencuri maupun orang biasa atau dari bangsawan, semuanya akan tetap dihukum secara adil. Nah, ini menjadi pelajaran juga ketika kita menjadi pemimpin nanti harus adil. Dan itu fatonah itu adalah kecerdasan. Jadi pasti banget pemimpin itu harus memiliki kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, maupun kecerdasan emosional. Nah, setelah itu ada tablik itu menyampaikan. Jadi di dalam buku yang Michael Hart itu tulis juga disebut bahwa Rasul itu buta huruf, tetapi dia itu sangat hebat
dalam kemampuan berpidatonya gitu. Nah, di sini mengindikasikan bahwa ketika kita menjadi pemimpin nanti sebaiknya kita memiliki public speaking yang baik gitu. Contohnya misalnya kayak pemimpin ketua BEM gitu. Dia harus bisa menyampaikan visi dan misinya secara tepat gitu. Dan yang terakhir itu adalah takwa. Jadi meskipun kita menjadi pemimpin nanti, kita harus tetap menjalankan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi bisa di next. Nah, di sini itu ada moral kepemimpinan dalam Serat Jati Pusaka Makutha Raja. Jadi, Serat Makutha Raja ini adalah tulisan dari Sultan Hamengkubuwono V. Ini tuh pedoman bagi para raja atau pemimpin gitu. Berisi tentang ajaran moral seharusnya atau dasolen ya. Dan ini harus sifatnya itu imperatif atau mengharuskan. Tetapi ini juga menjadi bagian dari membangun kesadaran moral seorang pemimpin. Nah, bisa di next. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Erika. Ya, selanjutnya organisasi etika kepemimpinan. Mengapa pemimpin harus memiliki etika? Etika memberikan tuntunan kepada para pemimpin di tengah-tengah masyarakat yang memiliki nilai yang beragam atau pluralisme moral. Etika juga akan membimbing dan memampukan pemimpin dalam menghadapi persoalan akibat muncul atau berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, nah, etika kepemimpinan sangat penting dalam suatu organisasi. Pemimpin harus membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga harus memikirkan tentang pengaruhnya terhadap masyarakat. Pemimpin yang baik mengetahui nilai-nilai dan etika, serta mengaplikasikannya dalam gaya dan pelaksanaan kepemimpinannya. Ketika seorang pemimpin menggunakan etika dalam kepemimpinannya, ia akan dihormati dan dikagumi oleh bawahan dan karyawan. Kemudian hal yang perlu dimiliki oleh pemimpin yang beretika. Ada 3 nih, yaitu pertama hati nurani yang baik. Bentuk hati nurani ada 2, yaitu hati nurani retrospektif dan prospektif. Kedua, etika keutamaan, yaitu mempelajari keutamaan sifat watak yang dimiliki manusia, bukan menilai perbuatan, tetapi lebih kepada apakah manusia atau kita ini adalah orang yang baik atau buruk. Terus ketiga, etika kewajiban, menekankan pada being manusia, yaitu siapakah kita. Nah, komponen dari etika kepemimpinan ini ada pertama ethical communication, ethical quality, ethical collaboration, ethical succession planning, dan ethical tenure. Nah,
Karakter utama dalam kepemimpinan. Karakter individu yang sebenarnya akan terlihat ketika individu berhadapan dengan tekanan, tantangan, atau masalah-masalah. Kita mempunyai potensi-potensi untuk memanipulasi orang lain dengan kepintaran, pengalaman, dan kekuatan. Penampilan luar kita, tetapi ada satu hal yang penting. Jika kita ingin mengetahui kualitas hidup sebenarnya dari seseorang, yaitu waktu. Waktu adalah cara pengujian yang ampuh. Waktu dibutuhkan untuk mengingat atau mengetahui karakter seseorang. Dengan mempelajari dan mengetahui karakter, kita akan menjadi pribadi yang sesungguhnya. Kita bisa menggapai sukses dengan karisma, tetapi hanya karakter yang bisa menjaga kesuksesan kita tetap pada puncaknya. Oke, ini selanjutnya. Jadi selanjutnya adalah 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Sebelum memulai, saya akan mengutip ada kutipan bagus dari Samuel Smiles, yaitu artinya menabur pikiran, menuai tindakan, menabur tindakan, menuai kebiasaan, menabur kebiasaan, menuai karakter, dan menabur karakter akan menuai nasib. Skala proses kematangan. Jadi skala proses kematangan ini menunjukkan hubungan antar 7 kebiasaan, di mana tahapan awal bagi seseorang itu adalah adanya ketergantungan. Misalnya kayak dari kecil itu kita diasuh dan dibimbing oleh orang tua. Nah, kita bergantung pada mereka, tapi kita pun ingin berproses untuk mencapai private victory atau kemenangan pribadi, sehingga tercipta kemandirian dalam diri kita. Nah, tahapan awal ini mencakup 3 kebiasaan, yaitu proaktif, start from the end, dan put first thing first. Nah, setelah private victory ini tercapai, kita akan menuju ke public victory, yaitu dengan effective communication, think win-win, dan sinergi. Setelah kita menuai public victory atau kemenangan publik ini kita akan membangun hubungan yang lebih mendalam, tahan lama, dan efektif dengan orang lain. Lalu yang terakhir adalah sharpen the saw, yaitu asala gergaji. Yang dimaksud adalah mengasah apa yang sudah ada dalam diri kita. Lalu dari sini juga manusia itu dilambangkan sebagai sebuah pohon, di mana batangnya yang kuat, rantingnya yang banyak, dan rindang adalah sebagai bentuk kepribadian yang dilihat orang lain terhadap diri kita. Yang sebenarnya bentuk atau hasil dari semua itu adalah dari akar gitu. Jadi hasil-hasil yang kita dapatin itu dipengaruhi oleh tiga kebiasaan ini dulu. Jadi 3 kebiasaan yang sebenarnya nggak dilihat oleh orang luar. Setiap kebiasaan pada 7 kebiasaan ini didasarkan pada 3 hal, yaitu yang pertama prinsip-prinsip efektivitas, paradigma-paradigma yang selaras dengan prinsip, dan perilaku-perilaku yang memberikan hasil yang efektif. Jadi hasil-hasil yang kita dapatkan itu dipengaruhi oleh paradigma dan perilaku kita. Dengan mengubah paradigma itu selaras dengan prinsip, kita dapat membentuk kebiasaan-kebiasaan baru, dan kemudian hasil yang kita dapatkan itu juga dapat berubah. Nah, di depan layar ini ada tabel kebiasaan beserta prinsip dan paradigmanya yang selanjutnya akan saya bahas lebih detail. Yang pertama, kebiasaan pertama yaitu jadilah proaktif. Jadi proaktif ini adalah mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusan dengan berdasarkan prinsip-prinsip adalah faktor determinasi primer untuk efektivitas dalam kehidupan, dan kita pun mengambil tanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang kita buat terhadap konsekuensinya. Jadi prinsip visi pribadi adalah saya bebas memilih dan bertanggung jawab atas pilihan saya. Paradigma yang sebelumnya tidak efektif, yaitu saya adalah hasil dari kondisi di sekitar saya, dapat kita ubah menjadi efektif, yaitu saya adalah hasil dari pilihan-pilihan saya. Nah, teman-teman lawan dari proaktif ini adalah sikap reaktif. Jadi reaktif itu mudah terpengaruh oleh luar, dan apabila kita seseorang yang reaktif, maka kita dapat menjadi orang yang apabila gagal itu kita menyalahkan kondisi lingkungan. Yang kedua adalah mulailah dengan tujuan akhir. Nah, teman-teman pasti pernah kan baca atau menonton Alice in Wonderland. Nah, saat Alice bertemu dengan seekor kucing di persimpangan jalan, Alice bertanya kepada si kucing, "Tolong kasih tahu aku jalan mana yang harus aku ambil dari sini." Lalu si kucing malah balik bertanya, "Itu tergantung kemana tujuanmu." Namun Alice itu malah menjawab lagi, "Saya tidak peduli akan kemana." Dan kucing menjawab,
Kalau begitu, tidak ada bedanya jalan manapun yang akan kamu ambil. Apa maksud dari si kucing itu? Jadi, bagaimana Alice bisa tahu bahwa jalan yang dia pilih adalah jalan yang benar, sedangkan dia bahkan nggak tahu kemana tujuannya. Jadi, kita itu dalam kehidupan janganlah seperti Alice di kondisi yang seperti ini gitu. Jadi, yang pertama dalam memulai sesuatu, kita harus menentukan dulu mana tujuan akhirnya. Bagaimana kita tahu kita ada di jalan yang benar, bagaimana kita tahu kalau kita sudah sampai di tujuan, kalau bahkan kita tidak menentukan apa tujuan akhir kita. Nah, jadi fokus kepada tujuan, temukan diri sendiri, dan klarifikasi nilai-nilai karakter serta tujuan hidup yang sangat penting. Gambarkan atau bayangkan karakteristik ideal untuk setiap peran yang berbeda dan hubungan dalam hidup. Prinsip kepemimpinan pribadi, penciptaan mental mendahului penciptaan fisik. Nah, jadi yang dimaksud adalah, jadi semua hal di dunia ini diciptakan 2 kali. Yang pertama kali itu adalah bentuk ciptaan mental atau rencana. Yang kedua adalah penciptaan fisik atau kerja. Seperti contohnya misalnya rapat kepanitiaan. Teman-teman di rapat kepanitiaan. Bentuk penciptaan mentalnya itu adalah menentukan apa tujuan dari rapat itu. Misalnya dari rapat pertama diinginkan untuk membagi tugas, atau kalau semisal ada masalah yang ditemui, diinginkan apabila setelah rapat itu selesai, sudah ditemukan solusi atas masalah tersebut. Nah, solusi tersebut adalah penciptaan fisiknya. Nah, paradigma yang tidak efektif adalah saya hidup apa adanya, dapat diubah menjadi paradigma yang efektif, menjadi saya hidup dengan rencana. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Jadi rencanakan, prioritaskan, dan eksekusi tugas-tugas berdasarkan skala kepentingannya terlebih dahulu dibandingkan skala urgensinya. Dievaluasi apakah usaha yang sudah dilakukan itu sesuai dengan nilai karakter yang diinginkan, apakah sudah mendorong kita semakin dekat pada sasaran, dan memperkaya peranan dan hubungan yang diuraikan dalam kebiasaan 2 tadi. Prinsip manajemen pribadinya, efektivitas menuntut integritas untuk bertindak berdasarkan prioritas. Paradigma yang tidak efektif, saya mendahulukan hal yang mendesak, menjadi paradigma efektif, yaitu saya mendahulukan hal yang penting. Nah, di sini teman-teman ada kompas dan jam. Misalnya teman-teman ini sedang mendaki gitu. Kedua benda ini sama-sama penting. Namun, walaupun keduanya sama-sama penting, kompas tetap harus didahulukan daripada jam, karena kemana arah kita bergerak itu lebih penting daripada seberapa cepat kita sampai. Nah, di semester 2, di mata kuliah manajemen, kita sudah mempelajari tentang decision matrix ini. Jadi, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, itu adalah apa yang penting dan mendesak. Lalu apabila itu penting dan tidak mendesak, maka kita dapat memutuskan untuk men-schedule itu di lain waktu. Dan apabila itu penting dan apabila itu mendesak namun tidak penting, kita dapat mendelegasikannya kepada orang lain. Dan apabila itu tidak penting dan juga tidak mendesak, itu kita dapat mengeliminasinya. Seperti contohnya mau nonton TV, bermain handphone, dan sebagainya. Yang keempat adalah berpikir menang-menang atau think win-win. Jadi kita berusaha untuk mencapai solusi atau perjanjian yang saling menguntungkan dalam hubungan. Jadi nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik. Prinsip kepemimpinan interpersonal, hubungan jangka panjang yang efektif membutuhkan saling menghargai dan manfaat bersama. Paradigma yang tidak efektif, apa yang ada terbatas dan semakin banyak yang Anda dapat, semakin